Eh, Kawan-kawan, para jemaah, mari kita mengucap syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan pada kita sampai pada hari ini, dan kita dapat berkumpul untuk mengadakan kajian hari ini, kajian hadis yang akan disampaikan oleh Ustadz Sofyan Rorai. Jadi mungkin untuk menghemat waktu silakan kita lanjutkan aja langsung. Ustadz, monggo silakan Ustadz. Ya, suara saya jelas, Pak? Jelas, Ustadz. Jelas. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkannya kepada kita sekalian. Insyaallah Ta'ala kita akan memulai pembahasan sebuah buku yang sangat bagus berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawami'il Akhbar, yaitu sebuah kitab yang berisi tentang hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam yang paling penting, dipilihkan dan dijelaskan oleh salah seorang ulama besar di abad ini, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan beliau juga dikenal sebagai penulis kitab tafsir Taisiru Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, sebuah kitab tafsir Al-Quran yang ringkas dan mudah sekali untuk dipahami. Kita akan memasuki insyaallah ta'ala langsung saja pada hadis yang pertama sekaligus hadis yang kedua. Disebutkan oleh penulis di dalam satu bab, hadis pertama dan hadis yang kedua. Karena ini adalah dua hadis yang sangat berhubungan, yaitu terkait dengan dua syarat diterimanya amal ibadah kita. Dua syarat diterimanya amal ibadah kita terkandung di dalam dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah bergantung kepada niat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu hanyalah mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ia pun mendapatkan hijrah atau pahalanya, pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidinihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya tersebut. Artinya dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian hadis yang pertama. Al-haditsus tsani, adapun hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu, wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ada di dalam urusan agama kami ini. Dalam riwayat yang lain, barang siapa melakukan amalan yang tidak sesuai petunjuk dari kami, maka amalan tersebut atau apa yang dia ada-adakan tersebut tertolak, yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian, dua hadis yang paling awal dalam kitab ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Betapa pentingnya dua hadis ini sampai kata Syekh, hadzanil haditsani al-azimani yadkhulu fihima ad-din kulluhu. Dua hadis ini adalah dua hadis yang sangat agung, yang seluruh ajaran agama terkandung di dalamnya. Seluruh ajaran agama terkandung di dalamnya. Karena jemaah sekalian, hakikat ajaran agama itu terbagi menjadi dua. Amalan batin dan amalan yang zahir. Amalan batin dan amalan yang zahir. Yang batin adalah yang ada dalam hati kita, sedangkan yang zahir yang dapat disaksikan atau didengarkan oleh orang lain. Maka yang menjadi mizan, ukuran utama benarnya amalan batin kita adalah niat kita. Sedangkan yang menjadi ukuran benarnya amalan zahir kita adalah ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka amalan batin harus ikhlas kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala zat yang kita sembah. Dan amalan batin harus kita lakukan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, hadis yang pertama terkandung padanya kewajiban mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Dan hadis yang kedua terkandung padanya kewajiban
mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap amal ibadah kita. Ini merupakan dua syarat diterimanya amal ibadah kita. Kalau tidak terpenuhi salah satu darinya, maka amal ibadah kita tertolak. Kalau tidak terpenuhi salah satu darinya, maka amal ibadah kita tertolak. Seperti tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu tidak ikhlas. Maka amalan kita tertolak berdasarkan hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan kita hanyalah tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah seseorang itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya, kalau dia niat ikhlas karena Allah semata, dia dapatkan pahalanya. Tapi kalau dia riya, dia ingin dipuji oleh orang, maka dia tidak mendapatkan pahalanya, malah mendapatkan dosa terbesar, karena riya itu termasuk salah satu bentuk kesyirikan. Sebagaimana di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Kata beliau, "Itulah riya." Kenapa jemaah sekalian riya itu disebut syirik kecil? Karena orang yang riya itu niat ibadahnya yang utama masih untuk Allah. Lalu ada tercampur sedikit keinginan agar dipuji oleh orang. Maka riyanya itu hukumnya adalah syirik kecil. Karena niat utamanya untuk ibadah, karena Allah. Tapi ada tercampur sedikit niat untuk dipuji orang. Maka disebut riya syirik kecil. Namun jemaah sekalian, kalau faktanya keinginan dia beribadah itu semata-mata untuk dipuji orang, atau itulah keinginan utamanya, bukan untuk mencari keridhaan Allah sama sekali, atau mencari keridhaan Allah hanya sedikit sekali, saat itu riyanya menjadi syirik besar. Walaupun para ulama mengatakan riya yang syirik besar ini hampir-hampir tidak terjadi kecuali pada orang-orang munafik. Sebagaimana di surat An-Nisa Allah berfirman tentang sifat solat orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka ingin riya, menampakkan amal ibadah mereka kepada manusia agar manusia memuji mereka. Dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Jadi Allah sebutkan dalam ayat ini 3 sifat solat orang munafik. Yang pertama, malas-malasan. Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan dalam hadis, mereka suka menunda-nunda waktu solat. Mereka suka menunda-nunda waktu solat. Setelah mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri malas-malasan. Yang kedua, kata Allah, hanya yaitu mempertontonkan amalan mereka semata, itu adalah syirik besar. Dan yang ketiga, mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit, yaitu mereka tidak khusyuk dalam sholatnya. Ini sifat sholat orang munafik. Apa bedanya jemaah sekalian? Riya yang syirik kecil dan riya yang syirik besar. Riya yang syirik kecil menghapuskan amalan yang menyertainya. Sedangkan riya yang syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Az-Zumar ayat ke-65,
la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Dan hakikat ikhlas itu sudah mencakup makna menjauhi syirik besar dan syirik kecil. Jadi memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Dan meniatkan ibadah itu hanya karena Allah, itu sudah tercakup dalam makna ikhlas. Jadi ikhlas itu lawannya adalah syirik besar dan syirik kecil. Sehingga jemaah sekalian, orang yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia tidak ikhlas. Itu syirik besar. Dan orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia niatkan supaya dipuji oleh orang, dia juga tidak ikhlas. Dan itu adalah syirik kecil. Kalau niat, sekali lagi, kalau niat dipuji orangnya, itu hanya sedikit, tidak mendominasi niatnya. Tapi kalau mendominasi niatnya, semata-mata dia ibadah untuk dipuji orang, bukan karena Allah sama sekali, maka itu menjadi syirik besar. Itulah riaknya orang-orang munafik. Baik, jadi jemaah sekalian, ini syarat diterimanya amal ibadah kita yang pertama. Harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh ada tercampur sedikit pun dengan syirik. Tetapi kita harus ingat, syarat diterimanya ibadah belum cukup niat yang baik. Seringkali kita mendengarkan orang-orang berkata, yang penting niatnya baik, yang penting nawaitunya, kata mereka. Belum cukup jemaah sekalian. Harus dipenuhi syarat yang kedua, yaitu caranya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu caranya harus benar. Niat yang baik saja belum cukup tanpa disertai dengan cara yang benar. Cara yang benar adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Amal-amal ibadah kita Allah persyaratkan untuk diterima oleh Allah harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita melakukan ibadah yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah telah menetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini, amal tersebut tertolak. Hadisnya sangat jelas. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengada-adakan, membuat-buat cara ibadah yang baru atau cara beragama yang baru dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi jemaah sekalian, nggak ada gunanya. Capek-capek kita beramal, walaupun niat kita sudah ikhlas, namun tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka amal kita tertolak. Begitu pula sebaliknya, walaupun sudah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, namun tidak ikhlas, maka amal kita juga tertolak. Jadi harus dipenuhi dua syarat ini. Dan di sini Syekh juga menyebutkan jemaah sekalian, peringatan di dalam Al-Quran tentang amalan yang tertolak karena tidak memenuhi syarat. Di surat Al-Furqan ayat ke-23 Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami hadapi, kata Allah, amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan-amalan mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Jadi ayat ini mengingatkan kita jemaah sekalian, ada orang-orang yang menghadap Allah, dia membawa bekal.
dia punya amalan, tapi Allah jadikan amalannya hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Artinya, amalannya tertolak, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita takutkan jemaah sekalian. Jadi bukan sekedar kita menghadap Allah tanpa amalan, tapi kita juga harus takut kita menghadap Allah membawa amalan, tapi amalan kita ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak memenuhi syarat yang telah Allah tetapkan. Karena tidak memenuhi syarat yang telah Allah tetapkan. Kemudian Syekh juga menyebutkan dua dalil dalam Al-Quran yang mencakup dua syarat ibadah ini. Dua dalil dalam Al-Quran yang disebutkan di dalam kitab ini yang mencakup dua syarat ibadah ini. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Perhatikanlah jemaah sekalian, kata Allah, dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang berserah diri kepada Allah dalam keadaan berbuat ihsan. Ini ayat yang luar biasa menjelaskan kepada kita dua syarat ibadah ini. Kata Allah, siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang mengamalkan dua hal. Pertama, dia berserah diri kepada Allah. Artinya, dia mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata dengan niat karena Allah, bukan untuk seorang pun selain Allah, bukan pula ingin mendapatkan pujian makhluk. Wahwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu adalah berbuat amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang Allah tetapkan sebagai perbuatan ihsan. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah dalam keadaan berbuat ihsan, maka dia mendapatkan pahalanya di sisi Rabb-nya, dan tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini mirip dengan ayat sebelumnya. Allah menyebutkan dua amalan. Yang pertama, berserah diri kepada Allah. Ini maknanya adalah tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan hanya karena Allah semata-mata. Menjauhi syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian yang kedua, berbuat ihsan, yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang melakukan dua hal ini, kata Allah, baginya pahala di sisi Rabb-nya. Artinya siapa yang tidak memenuhi dua syarat ini, dia tidak akan mendapatkan pahala. Kemudian dalam ayat ini juga Allah sebutkan keutamaan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Maknanya jemaah sekalian, di akhir hayat mereka, maka tatkala manusia umumnya merasa takut saat berhadapan dengan sakaratul maut, karena sakaratul maut itu sangat dahsyat, dan lebih dahsyat lagi apa yang akan terjadi setelah sakaratul maut. Ini yang perlu kita pahami dengan baik jemaah sekalian. Sebenarnya dahsyatnya sakaratul maut itu bisa jadi tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa yang akan terjadi setelah sakaratul maut, yaitu azab yang lebih pedih di alam kubur, di alam barzakh. Maka manusia ketika itu pun merasa gentar, merasa takut. Tapi Allah mengatakan, orang yang mentauhidkan Allah, yang melakukan ibadah dengan ikhlas,
dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, Allah hilangkan rasa takut mereka tersebut. Kenapa? Karena Allah berikan jaminan keamanan dari azab Allah. Ini makna ayat yang mulia ini. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat ini, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka di akhir hayat kita Allah akan hilangkan rasa takut kita. Allah ganti dengan keamanan, merasa aman dari azab Allah, karena Allah berikan jaminan keamanan itu. Kemudian hilang kesedihan. Artinya apa jemaah sekalian? Yaitu hilang kesedihan karena berpisah dengan kehidupan dunia ini, terutama berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Karena Allah yang akan menjaga mereka. Subhanallah, ini luar biasa keutamaan orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan jemaah sekalian, ayat-ayat lain juga sangat banyak yang menjelaskan dua syarat ini. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi. Surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa' rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maksudnya perjumpaan dalam keadaan dirahmati kelak di hari kiamat, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Perhatikan jemaah sekalian, Allah tetapkan dalam ayat ini juga dua syarat untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, wa hadzani rukna al-amal al-mutaqabbal. Dua syarat untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati juga merupakan dua rukun diterimanya amal kita. Dua rukun diterimanya amal kita. Apa itu? La budda an yakuna khalisan lillah. Amal kita harus ikhlas karena Allah. Sebab dalam ayat ini Allah mengatakan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah seorang pun mempersekutukan dengan siapa saja makhluk itu dalam beribadah kepada Rabb-nya. Janganlah seseorang mempersekutukan siapapun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Dia harus menjauhi syirik. Dan orang yang riya, orang yang tidak ikhlas, termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kemudian kata Ibnu Katsir, syarat yang kedua, sawaban ala syariati Rasulullah SAW. Amal kita harus benar, yaitu sesuai syariat atau petunjuk Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah mengatakan, "Falyamal amalan salihah." Hendaklah dia melakukan amal soleh. Dan disebut amal soleh kalau amalan kita sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, itu disebut sebagai amalan yang tertolak. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah kita sebutkan tadi. Hadis yang kedua. Kata Nabi SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kalau begitu itu bukan amal soleh. Kalau itu amal soleh, tentu tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan, dua syarat amal ibadah ini adalah kandungan utama syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Rukun Islam itu kan ada 5. Kenapa bagian yang pertama, rukun Islam yang pertama terdiri dari 2 bagian. Tidak dipisahkan menjadi rukun pertama dan rukun kedua. Tapi
disatukan dalam satu rukun. Rukun Islam yang pertama. Karena dua sebab jemaah sekalian. Pertama, karena Nabi Muhammad SAW hanyalah menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Sehingga kita taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Kita menentang Rasul berarti menentang Allah. Ini sebab yang pertama. Dan sebab yang kedua, karena di dalam dua kalimat syahadat tersebut terkandung dua syarat diterimanya amal ibadah kita. Kalau kita beribadah kepada Allah hanya dengan satu syarat saja, Allah tidak terima. Apalagi kalau dua syaratnya nggak terpenuhi. Satu syarat saja terpenuhi, Allah tidak terima. Keikhlasan, syarat yang pertama. Itulah kandungan makna la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah juga dinamakan kalimatul ikhlas. Hakikat la ilaha illallah adalah keikhlasan. Kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah, itu ikhlas. Dan kita niatkan semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah, itu ikhlas. Kemudian, hakikat Muhammad Rasulullah terkandung di dalamnya ittiba, peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, di dalam dua kalimat syahadat terkandung dua syarat diterimanya amal ibadah kita. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Syekh menjelaskan sedikit rincian terkait dengan permasalahan niat dan permasalahan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang pertama permasalahan niat. Jadi jemaah sekalian, kata Syekh, amman niyah fahiyal qasdu lil amal taqarruban ila Allah wa talaban limardati wa thawabihi. Adapun niat itu adalah bermaksud mendekatkan diri kepada Allah tatkala kita beramal dan mencari keridhaan Allah dan balasan darinya. Ini yang dimaksud dengan niat. Kemudian beliau juga menjelaskan dua cakupan niat yang beliau berikan istilah dengan niyatul amal dan niyatul ma'mul lahu. Niat amalan dan niat kepada siapa amalan itu ditujukan. Jadi ini dua macam niat. Terkandung, harus terdapat di dalam ibadah kita. Tatkala kita beribadah harus kita berniat dua hal ini. Niatul amal dan niatul ma'mul lahu. Niat beramal dan niat kepada siapa amal kita ditujukan. Apa yang dimaksud dengan niat beramal? Yaitu kita harus niatkan amalan kita ini amalan apa? Inilah yang membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain, juga membedakan amal ibadah dengan kebiasaan kita sebagai manusia. Contoh jemaah sekalian, membedakan amalan dengan amalan yang lain. Ketika kita melakukan sholat, apa yang membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lain? Nomor satu yang dapat membedakan adalah niat. Zuhur dan asar bentuknya sama. 4 rakaat. Apa yang membedakan zuhur dengan asar? Niat kita. Di waktu zuhur kita harus niat sholat zuhur. Di waktu asar yang kita niatkan adalah sholat asar. Andai kita tidak berniat jemaah sekalian sesuai dengan ibadah yang harus kita lakukan, maka ibadah kita tidak sah, walaupun karena lupa. Misal jemaah sekalian, ada orang kelupaan, dia pikir sudah masuk waktu asar, padahal baru waktu zuhur. Mungkin karena bangun tidur, kesadarannya belum penuh kembali, dia pun ikut melakukan sholat zuhur bersama jamaah, tapi dia mengira sudah asar,
sehingga niatnya adalah sholat asar. Maka bagaimana status sholatnya jemaah sekalian? Tidak sah. Status sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, innamal a'malu bin niat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Begitu pula di bulan Ramadan. Berpuasa, dia harus niatkan, ini puasa wajib Ramadan. Andai bertepatan dengan Senin Kamis, lalu dia niatkan puasa sunnah Senin Kamis, maka puasa Ramadannya tidak sah. Jadi ini penting sekali menghadirkan niat amal ibadah yang kita kerjakan. Tetapi jemaah sekalian, ini nggak perlu diucapkan. Sebab tidak ada satu kali pun Rasulullah SAW dan para sahabat dalam melakukan sholat, puasa, dan amal-amal ibadah yang lainnya, mereka kemudian mengucapkan niat sebelum melakukannya. Tidak ada dalilnya. Tidak dari Nabi SAW, tidak pula dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan Syekh menerangkan, niat itu adalah al-qasdu, bermaksud melakukan amalan. Dan bermaksud itu adalah amalan hati, bukan amalan anggota tubuh, bukan amalan lisan, tapi amalan hati kita. Iya. Jadi ini fungsi niat untuk membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Begitu pula jemaah sekalian, niat membedakan antara amalan dengan kebiasaan kita sebagai manusia. Contohnya kita sebagai manusia punya kebiasaan mandi. Punya kebiasaan mandi. Andaikan kita sedang junub nih dari semalam. Kemudian masuk waktu subuh, kita mandi. Lalu kita sholat subuh. Ternyata jemaah sekalian, kita lupa berniat. Lupa pula kalau sedang junub. Mandi kita hanya mandi biasa, seperti yang biasa kita lakukan setiap hari. Maka mandi kita tidak sah. Harus kita hadirkan niat. Sebelum mandi itu, kita mandi ini adalah mandi wajib. Mandi junub. Jadi ini pentingnya niat. Ini yang disebut dengan niatul amal. Niat beramal. Harus kita niatkan amalan yang kita lakukan tersebut. Jangan salah niat. Baik, ini yang pertama. Niat untuk membedakan satu amalan dengan amalan yang lain. Atau membedakan amalan dengan kebiasaan kita sebagai manusia. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, niatul ma'mul lahu. Kata Syekh, niat kepada siapa amalan kita ditujukan. Maka inilah yang masuk dalam pembahasan ikhlas. Kita tujukan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dibahas dalam buku-buku akidah, buku-buku adab dengan Allah. Kalau yang pertama dibahas dalam buku-buku fikih. Jadi niat di sini tercakup dalam pembahasan fikih dan tercakup dalam pembahasan akidah. Kalau dalam pembahasan fikih, itu bagian yang pertama. Kita niat dalam amalan kita. Untuk apa? Amalan apa yang hendak kita lakukan? Apakah wajib atau sunnah? Apakah yang disyariatkan atau yang dimubahkan? Atau yang hukumnya mubah dalam syariat? Sedangkan yang kedua, itu yang dibicarakan dalam buku-buku yang berbicara tentang keimanan. Bahwa amal ibadah kita haruslah kita niatkan ikhlas karena Allah semata-mata. Sebagaimana juga perintah Allah, Syekh menyebutkan surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama hanya untuk Allah. Agama yang dimaksud adalah ibadah. Mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Hunafa, dalam keadaan hunafa, menjauhi syirik. Hunafa itu artinya menjauhi kesyirikan.
Juga surat Az-Zumar ayat ketiga, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah agama yang ikhlas. Agama yang dimaksudkan adalah amal ibadah kita. Harus ikhlas karena Allah semata-mata. Kata Syekh, wadhalika anna 'alal 'abdi an yanwiya niyatan kulliyah syamilah li umurihi kulliha maqsudan biha wajh Allah wa taqarrub ilaih talaba thawabihi wa ihtisaba ajrihi wal khauf min iqabihi. Jemaah sekalian, di sini Syekh menjelaskan kepada kita cakupan ikhlas. Meniatkan secara keseluruhan dan mencakup semua amal-amal ibadahnya. Apa yang dia niatkan? Maqsudan biha wajh Allah. Dia maksudkan amal-amal ibadah itu untuk mendapatkan wajah Allah. Wa taqarrub ilaih, dan mendekatkan diri kepada Allah. Wa talaba thawabihi, dan mencari balasannya. Wa ihtisaba ajrihi, dan mengharapkan pahalanya. Wal khauf min iqabihi, dan takut dari azabnya. Jadi ini cakupan ikhlas. Karena kalau kita baca dalam dalil-dalil syar'i, ikhlas itu datang dalam berbagai macam bentuk penyebutan. Terkadang Allah menyebutkan orang ikhlas itu orang yang mengharapkan wajah Allah. Apa artinya jemaah sekalian? Mengharapkan wajah Allah artinya adalah dia beribadah ingin masuk surga dan mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga. Apa jemaah sekalian? Nikmat terbesar penghuni surga, nikmat yang paling indah, yang paling nikmat, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat dikhawatirkan orang yang mengingkari sifat wajah Allah, dia tidak akan mendapatkan nikmat ini, na'udzubillah. Dan ini sudah mencakup niat kita mendekatkan diri kepada Allah. Bukan mengharapkan pujian manusia, bukan supaya dekat di hati orang, tapi dekatnya kepada Allah. Begitu pula mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran surga, dan juga karena takut azab Allah. Ini semuanya tidak keluar dari makna ikhlas. Karena ada sebagian orang salah paham. Mereka mengira kalau kita ibadah mengharapkan surga, mengharapkan pahala, atau supaya dijauhkan dari api neraka, berarti tidak ikhlas. Ini salah paham jemaah sekalian. Ikhlas itu sudah mencakup itu semuanya. Kita mengharap surga, mengharap nikmat terbesar di surga, kita takut dari neraka, agar Allah jauhkan kita dari neraka, tatkala kita beribadah, itu tercakup dalam makna ikhlas. Kenapa? Karena itu semuanya kita harapkan semata-mata dari Allah. Kalau itu kita harapkan dari makhluk, barulah rusak keikhlasan kita. Kalau kita harapkan itu dari makhluk, barulah menjadi rusak keikhlasan kita. Iya. Dan jemaah sekalian, di sini Syekh juga memberi contoh hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keikhlasan. Begitu pula ayat-ayat Allah. Dalam hadis yang kita bahas misalkan, Nabi SAW memberikan contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dia niat hijrah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan pahala hijrah tersebut. Pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, kata Nabi SAW, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha
fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrah pada apa yang dia tuju. Maksudnya, jadi karena seorang wanita yang ingin dia raih, dan yang paling parah adalah karena ingin pujian manusia saja. Nggak ada manfaat apapun baginya. Tidak manfaat dunia, tidak pula manfaat akhirat. Contoh lain jemaah sekalian, dalam berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Nabi SAW pernah ditanya tentang orang yang berjihad karena keberanian atau karena ingin membela sukunya, bangsanya, negaranya saja, bukan karena agamanya, atau karena ingin terlihat dia sebagai seorang pemberani di medan perang. Maka Nabi SAW ditanya, "Ayyu dzalika fi sabilillah?" Di antara niat-niat tersebut, mana yang di jalan Allah? Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad agar kalimat Allah menjadi tinggi, menjadi mulia agama Allah, maka itulah yang di jalan Allah. Jadi kalau dia semata-mata niatnya karena keberaniannya, atau hanya karena bangsanya, sukunya, negaranya, atau supaya dia disebut pemberani, maka dia bukan jihad di jalan Allah, tapi di jalan bangsanya, atau di jalan sukunya, atau di jalan dirinya sendiri, bukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jemaah sekalian, tatkala kita berjihad membela suatu bangsa, bukan semata-mata kita berasal dari bangsa itu, tapi karena bangsa itu adalah bangsa kaum muslimin. Itu juga niat yang benar, karena Allah memerintahkan kita untuk membela kaum muslimin, membela agama Islam, agama Allah. Iya. Makanya jemaah sekalian, sangat tercela peperangan antara suku bangsa, peperangan antara negara. Apa yang mereka ributkan? Hanya masalah kekayaan, hanya masalah tanah. Bukan karena meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan contoh lain di dalam Al-Quran tentang orang yang bersedekah. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka ibtigha'a mardatillah, demi mengharapkan ridho Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan menguatkan keimanan mereka, kamathali habbati birabwah, seperti sebuah kebun di atas dataran yang tinggi yang dituruni oleh hujan yang sangat subur. Jadi mereka berinfak untuk apa? Mengharapkan ridho Allah, sekaligus menguatkan keimanan mereka kepada Allah. Sebaliknya, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka ria'an nas, untuk riak kepada manusia, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini contoh. Ada orang bersedekah, niatnya bukan mencari ridho Allah, tapi untuk riak kepada manusia. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain jemaah sekalian. Bahkan Syekh juga mengingatkan di sini jemaah sekalian, keutamaan orang yang ikhlas. Ketika niat kita ikhlas untuk melakukan satu amalan, maka kita telah mendapatkan pahalanya, bahkan walaupun amal itu kita nggak bisa kerjakan. Contohnya, ada orang yang biasa melakukan amalan, ya, atau contohnya
kita melakukan hijrah, berpindah dari negeri kekufuran kepada negeri Islam. Tapi di perjalanan kita wafat, belum tiba di negeri Islam, maka kita sudah dapat pahalanya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-100 Allah mengatakan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berjihad, untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian mendapatinya, kematian mendahuluinya, maka pahalanya di sisi Allah telah dia dapatkan. Pahalanya di sisi Allah telah dia dapatkan. Jadi ini luar biasa pengaruh niat. Orang yang sudah berniat dan sudah usaha melakukannya, walaupun belum terjadi, belum sempat dia mengamalkan, dia sudah dapat pahalanya. Begitu pula sabda Nabi SAW, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'mal sahihan mukiman." Seorang hamba apabila sakit atau melakukan safar, maka tetap ditulis pahalanya ketika dia melakukannya dalam keadaan sehat serta dalam keadaan mukim, tidak safar. Kenapa jemaah sekalian tetap ditulis pahalanya? Karena dia punya niat mengamalkannya. Subhanallah. Jadi misalkan jemaah sekalian, kita sudah biasa sholat tahajud. Suatu malam karena sakit, kita nggak bisa sholat tahajud. Maka kita tetap dapat pahala sholat tahajud. Kenapa? Kita punya niat, cuma kita terhalang. Kita punya niat, cuma kita terhalang karena satu uzur. Ini luar biasa pengaruh niat. Begitu pula sabda Nabi SAW, "Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum ay fi niyatihim wa qulubihim wa thawabihim habasahumul uzur." Sesungguhnya di kota Madinah, kata Nabi SAW kepada para sahabat yang sedang di perjalanan untuk berjihad di jalan Allah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di kota Madinah, kota yang kalian tinggalkan, ada orang-orang yang tidaklah kalian melalui satu jalan, tidaklah kalian menuruni satu lembah, kecuali mereka bersama kalian, yaitu dengan niat, dalam niat mereka, dalam hati mereka, dan pahala mereka sama dengan kalian. Kenapa? Karena mereka memiliki niat untuk ikut bersama kalian, namun mereka dihalangi oleh uzur. Jadi subhanallah jemaah sekalian, ini luar biasa pahala niat. Kita sudah berniat, tapi ada uzur menghalangi kita melakukan amal ibadah tersebut, maka pahalanya tetap kita dapatkan. Begitu pula kita berbuat baik kepada manusia. Kita niatkan karena Allah, pahalanya semakin melimpah. Allah berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan atau pembicaraan mereka, kecuali orang yang memerintahkan bersedekah atau melakukan yang ma'ruf atau memperbaiki hubungan di antara manusia yang retak. Maka kemudian kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Barang siapa yang melakukan itu untuk mengharapkan ridho Allah, kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Kami akan memberikan pahala yang besar kepadanya. Surat An-Nisa ayat 114. Begitu pula jemaah sekalian, tentang orang yang berhutang. Maka dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Perhatikan Nabi SAW mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addahallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta manusia, maksudnya berhutang, dia berniat, dia ingin membayar hutangnya. Kelak dia akan membayar hutangnya.
maka Allah akan bayarkan hutangnya. Maksudnya Allah akan tolong. Jadi kita kalau terpaksa jemaah sekalian harus berhutang, maka hadirkan dalam niat kita, hutang ini kelak akan kita bayar. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa yang berhutang tapi dia inginkan sekedar merusak harta itu atau mempergunakannya tanpa membayar kembali, maka Allah akan merusaknya. Allah tidak akan membayarkan hutangnya. Jadi susah bayar hutang karena memang niatnya kurang bagus. Niatnya memang zalim, tidak mau membayar hutang. Jadi ini luar biasa pengaruh niat tersebut. Ya. Bahkan urusan-urusan dunia pun jamaah sekalian, urusan-urusan duniawi itu menjadi berpahala ketika niat kita baik. Contoh kita makan, minum, tidur, itu semua kan urusan dunia. Urusan yang hukumnya mubah. Kita lakukan tidak dapat pahala, kita tidak lakukan juga tidak dapat dosa. Itu mubah. Tapi jemaah sekalian, kalau kita hadirkan niat yang benar, niat yang baik, kita dapat pahala. Contohnya gimana? Ada orang yang makan, dia niat dengan makan ini supaya tambah kuat dia ibadah. Atau tambah kuat dia mau membantu orang. Ada orang yang tidur siang dengan niat supaya malam bisa bangun sholat tahajud. Maka saat itu makannya, tidurnya bernilai ibadah. Iya. Jemaah sekalian, kita masuk bagian terakhir dalam pembahasan kita. Bagian yang kedua, hadis yang kedua, Syekh mengingatkan tentang pentingnya beribadah sesuai petunjuk Nabi SAW. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa melakukan amalan atau mengada-ada, barang siapa mengada-ada, membuat-buat cara yang baru dalam beragama yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Dalam riwayat yang lain, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi di sini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, orang yang pertama membuat-buatnya, mengada-adakannya. Riwayat yang kedua tentang orang yang sekedar melakukannya. Walaupun bukan dia yang pertama mengada-adakan ajaran tersebut, maka kedua-duanya tertolak. Di sini jemaah sekalian, Syekh memberikan faidah penting. Hadis ini memberi petunjuk berdasarkan al-mantuq dan al-mafhum. Kita bisa memetik pelajaran dari hadis ini berdasarkan al-mantuq, yaitu lafaznya, dan juga berdasarkan al-mafhum, pemahaman dari lafaz itu. Maka berdasarkan mantuknya, lafaznya, hadis ini menunjukkan bahwa setiap bid'ah, yaitu sesuatu yang diada-adakan tanpa berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, sama saja kata beliau, apakah bid'ah dalam ucapan atau bid'ah dalam akidah, seperti bid'ahnya kaum Jahmiyah, Syiah, dan Mu'tazilah, ataukah bid'ah dalam amalan, yaitu cara-cara ibadah yang Nabi SAW tidak pernah contohkan, maka itu adalah amalan yang tertolak. Itu adalah akidah yang tertolak. Jadi jemaah sekalian, di sini Syekh memberikan kepada kita juga faidah. Bid'ah itu bisa mencakup dalam akidah, dalam hati kita, atau kemudian kita ucapkan apa yang ada dalam hati kita. Seperti contohnya bid'ah kaum Jahmiyah, Syiah, dan Mu'tazilah. Apa contohnya jemaah sekalian? Bid'ah Jahmiyah, mereka yang pertama mengingkari sifat-sifat Allah, terutama sifat-sifat zat Allah. Mereka tidak mau mengimani Allah misalkan istiwa di atas arsy,
Ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat orang yang mengingkari Allah di atas arsy. Tidak ada. Ini baru muncul saat kemunculannya Jaham bin Sufwan. Kepadanya lah dinisbatkan kelompoknya yang disebut Jahmiyah. Mereka tidak mau mengimani Allah di atas arsy. Padahal telah disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya surat Toha, Ar-Rahman, alal arsy istawa, Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Tapi mereka menolak. Lalu mereka kemudian menjadi beda pendapat. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada pula yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Ini contoh bid'ah dalam ucapan yang berasal dari keyakinan mereka. Kemudian bagian yang kedua, bid'ah dalam amalan. Seperti cara-cara beribadah yang Nabi Muhammad SAW tidak contohkan. Dan ini sangat banyak. Kalau kita berikan contoh, sangat banyak. Maka secara bentuk, secara lafaz, hadis ini menunjukkan amalan bid'ah itu tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita agar menjauhi perbuatan bid'ah. Ditambah lagi hadis lain, Nabi SAW menegaskan, Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhilah oleh kalian setiap perkara-perkara baru dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Dan jemaah sekalian, hadis ini juga membantah sebagian orang ketika diingatkan masalah bid'ah, mereka selalu mengatakan, kalau begitu mobil juga bid'ah dong. Kalau begitu sholat di masjidnya ada AC, ada pengeras suara muadzin, atau digunakan juga oleh imam, itu menjadi bid'ah dong. Maka jemaah sekalian, hadis ini membantah mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, Man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa mengada-ada dalam urusan kami ini. Dalam riwayat yang lain, fi dinina hadza. Dalam agama kami ini. Jadi bid'ah yang tercela, bid'ah dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Bukan pula dalam sarana ibadah, tapi dalam ibadah itu sendiri. Kita ibadah di masjid pakai AC, muadzin menggunakan pengeras suara, itu sarana ibadah, bukan ibadah. Jadi yang terlarang bid'ah dalam ibadahnya. Hadis ini membantah pemahaman mereka. Iya. Ini secara bentuk, secara lafaz. Adapun secara mafhum, apabila amalan-amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW itu tertolak, maka sebaliknya. Jika akidah kita benar, amal kita benar sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, maka amalan kita diterima. Ini mafhumnya. Maka amalan kita diterima. Iya. Walhamdulillah. Afwan Ustaz, hilang. Sepertinya agak gangguan. Hei. Apa?
Mbak. Suaranya masih di mute mungkin Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Tadi agak error di sini, mohon maaf. Iya, Tapi sudah bagian akhir tadi, pas mati. alhamdulillah. Ya, silakan kalau ada tanya jawab Pak. Baik Ustaz. Ini banyak sekali, Masya Allah. Awal dari kajian perdana ini Ustaz, Masya Allah nih. Sangat luar biasa. Afwan, kita mulai dengan yang dipertanyaan di chat ya Ustaz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Mas Ari Adriansyah, angkatan 93. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta para jamaahnya selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan, rezeki, serta selalu dilindungi hidayahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mau bertanya Ustadz, apakah termasuk riya apabila saya meminta doa dari saudara atau rekan-rekan di grup WhatsApp? Misalnya untuk kemudahan anak saya dalam proses ujian masuk PTN 2021, baik jalur prestasi keagamaan maupun jalur tes tertulis. Apakah salah jika saya berniat bertawasul meminta doa kepada orang yang soleh yang masih hidup di antara kita, baik di grup WhatsApp ataupun secara langsung? Sekalian titip doa Ustadz, harga putri kami bisa lolos tes mandiri PTN 2021 ini, Masya Allah. Begitu Ustadz. Ya. Baik, semoga Allah mudahkan dan memberikan yang terbaik. Amin. Pertama, yang dimaksud dengan riya, orang yang beramal untuk diperlihatkan kepada orang lain agar orang lain itu memujinya. Itu namanya riya. Jadi, riya atau tidak tergantung hati kita, tergantung keinginan kita. Kalau kita ingin agar amalan kita terlihat orang demi mendapatkan pujian mereka, maka itulah yang disebut dengan riya. Hukumnya sama dengan sum'ah. Sum'ah ingin didengarkan. Ingin didengarkan amalannya supaya dipuji orang. Ya. Jadi itu. Kalau tidak ada keinginan itu, maka itu bukan riya. Bahkan walaupun kita dipuji orang, tapi kita tidak ingin dipuji, maka itu bukan riya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tilka ajil bushral mu'min. Orang yang beramal, lalu dipuji oleh orang tanpa dia mengharapkan pujian itu, maka itu adalah kabar gembira dari Allah yang dipercepat bagi seorang muslim. Itu menunjukkan dia memang baik.
sehingga orang memujinya. Tapi sekali lagi, dia tanpa mengharapkan pujian mereka. Iya. Adapun yang kedua, terkait dengan minta didoakan. Maka ini boleh, itu hal yang bagus. Karena dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW juga sering mendatangi beliau untuk minta didoakan. Jadi ini sangat bagus. Ada orang soleh, ada orang baik, ada ahli ibadah. Kita minta didoakan supaya dia mendoakan kita kepada Allah agar Allah mengabulkan hajat kita. Maka ini boleh. Dengan 3 syarat. Boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, orangnya masih hidup. Makanya jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, tidak ada lagi sahabat yang melakukan seperti itu. Yang kedua, orang itu hadir. Itu maknanya kita bisa berkomunikasi secara wajar. Jadi bukan maksudnya entah dia ada di mana, lalu kita berbisik kepadanya, memohon kepadanya, seakan-akan dia maha mendengar. Maka itu adalah syirik. Kemudian syarat yang ketiga, dia betul-betul orang baik, orang soleh. Kenapa ini harus diingatkan? Karena ada orang yang dianggap orang soleh, ternyata dukun. Nah, ini harus hati-hati. Jadi, selama dia orang baik, orang soleh, bukan seorang dukun, maka boleh kita minta didoakan. Tidak masalah teman-teman kita, sahabat kita, kita lihat mereka rajin ibadah, kita minta didoakan. Terutama jemaah sekalian, yang sangat penting juga sebenarnya adalah minta didoakan orang tua kita. Ya, kalau kita untuk anak kita, tidak apa-apa kita minta doakan neneknya, kakeknya. Ini doa orang tua untuk anak itu mustajab. Ya. Jadi tidak mengapa, itu boleh. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang lain, Pak. Baik, Ustaz, Sulakher. Berikutnya dari Pak Joko. Pak Ustadz, kita sering mengajak kawan kita dalam grup untuk misalnya pengajian, taklim seperti ini. Panggilan sholat, bersedekah, dan lain-lain. Tapi sering ada beberapa kawan lain yang memposting cuplikan sindiran tentang ria atau ujub. Mohon pencerahannya bagaimana kita mensikapi komentar seperti ini. Mengingat kita berniat untuk mendapatkan pahala selain syiar Islam. Di tengah suasana umat Islam diadu domba di antara beberapa aliran yang ada. Syukron katsiron. Baik. Pertama, tentu kita hadapi dengan kesabaran. Karena itu memang sudah risiko. Ketika seseorang ingin menjadi baik, terlebih lagi ingin mengajak orang lain menjadi baik, akan banyak tantangan. Dan bisa jadi tantangan itu datang dari orang-orang terdekat kita. Subhanallah jamaah sekalian, kurang apa akhlaknya Rasulullah SAW? Kurang apa baiknya, sopannya, tutur kata beliau. Tapi bersamaan dengan itu, beliau adalah manusia yang paling dimusuhi oleh orang-orang yang tidak mau beriman. Ketika awal beliau dakwah, yang memusuhi beliau itu keluarganya sendiri. Jadi yang kita hadapi sebenarnya belumlah apa-apa dibandingkan dengan yang dihadapi oleh Nabi SAW dan para sahabat. Artinya itu sunnatullah, ketetapan Allah. Memang sudah begitu, kalau kita mau baik, mengikuti jalan yang benar, apalagi mau mengajak orang ikut baik, maka mesti ada tantangan, mesti ada ujian dan cobaan, sebagaimana yang menimpa Rasulullah SAW sahabat. Maka harus itu melayani debat di medsos ini yang tidak bagus juga di zaman sekarang. Memperdebatkan masalah-masalah agama di medsos. Berdialog boleh, tapi berdebat dengan sinis, dengan menjatuhkan orang, itu nggak usah. Ya. Lebih baik kita inbox, kita WhatsApp. Kalau ada orang yang salah paham, bisa kita jelaskan melalui inbox, melalui WhatsApp. Ya, daripada diperdebatkan di publik. Ini bisa membawa kepada kesalahpahaman yang lebih besar lagi. Iya. Jadi itu hendaklah dihindari. Dan teruslah mengajak. Tidak usah pedulikan apa kata orang. Yang penting hubungan kita dengan Allah.
Ini yang harus menjadi prinsip hidup seorang muslim. Yang utama bagi seorang muslim adalah bagaimana hubungan baik dengan Allah. Adapun apa kata orang, itu tidak penting. Apa kata orang itu tidak penting. Karena manusia bisa saja menilai dengan cara pandang mereka yang salah. Adapun Allah tidak pernah salah. Yang penting kita mencari ridha Allah dan kita berakhlak baik kepada manusia, tidak usah peduli apa kata orang. Iya. Barangkali demikian Pak, wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Ya, tapi kadang Ustaz, kita berteman itu kita malah nggak enak nih. Ini teman, nanti hubungan nggak baik. Malah kita lupa bahwa harusnya hubungan yang baik adalah hubungan dengan Allah ya Ustaz ya. Betul Pak. Masya Allah. Baik. Mungkin satu hal lagi Pak. Ya. Bisa jadi kita sendiri masih kurang dalam berbuat baik kepada teman kita ini. Dulu Rasulullah SAW itu seringkali merubah cara pandang orang. Diawali dengan beliau berbuat baik kepada mereka. Beliau berbuat baik kepada mereka. Jadi dengan akhlak mulia bisa merubah orang. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, idfa billati hiya ahsan. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik. Jadi jemaah sekalian, ini anjuran yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau ada orang berbuat buruk, balaslah dengan yang lebih baik. Apa hasilnya? Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Tiba-tiba orang yang memusuhimu, tidak suka kepadamu, akan menjadi kawan yang paling setia. Karena dia berbuat buruk, kita balas dengan berbuat baik. Maka dia pun berubah. Karena kemuliaan akhlak kita. Ini seharusnya yang kita lakukan. Cuma ya itulah, seringkali kita malah nggak sabar menghadapi kawan yang seperti ini. Ya sabar dan tetap berbuat baik kepadanya. Barangkali seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Ya, baik. Berikutnya Pak Ustadz, bagaimana agar bisa memperbaiki niat atau menjaga niat supaya tetap bisa diterima amalannya oleh Allah? Niat itu amalan hati. Sehingga kita sendiri yang mengontrol hati kita. Sebelum mulai beramal, maka dua pertanyaan tujukan kepada diri kita sendiri. Sebelum mulai beramal, dua pertanyaan tujukan kepada diri kita. Pertama, apa niat kita? Apakah karena Allah semata atau ingin dipuji orang? Ini pertanyaan pertama. Kalau sudah niatnya ikhlas, semata-mata karena Allah, barulah kita jawab pertanyaan yang kedua. Apakah amalan ini sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW atau tidak? Kalau sudah sesuai petunjuk Nabi SAW dan niatnya sudah ikhlas, maka lakukan. Jadi, kalau belum sesuai, kalau niatnya belum karena Allah, maka luruskan. Niat itu kan bermaksud, berkeinginan. Maka hilangkan keinginan kita, hilangkan maksud hati kita untuk mendapatkan balasan dari makhluk. Tetapi semata-mata mendapatkan balasan dari Allah. Itu cara berniat. Niat itu amalan hati. Seperti itu caranya. Meluruskan keinginan kita, maksud amalan kita, karena Allah semata-mata. Dan hilangkan maksud dan tujuan atau keinginan-keinginan untuk mendapatkan balasan dari manusia. Apakah pujian mereka atau yang lainnya dari mereka. Ya. Kemudian sepanjang beramal harus terus dikontrol. Karena bisa jadi awalnya ikhlas, di tengah amalan menjadi riya. Maka sepanjang beramal harus dikontrol. Kemudian setelah beramal bahkan, tapi setelah beramal penyakitnya bukan riya lagi, namun ujub, yaitu bangga diri. Dan lebih parah lagi sombong, menganggap remeh orang lain. Ya. Ini 3 penyakit yang menghancurkan amalan. Riya, ujub, dan sombong. Jadi memang harus ada usaha jemaah sekalian. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'allajtu syai'an
asyadda alayya min niyat. Tidak ada yang lebih sulit aku atasi, aku obati daripada penyakit yang ada pada niatku. Jadi memang harus terus diobati, harus terus diluruskan niat kita. Terus menerus. Ya. Kemudian juga di samping itu tentu berdoa kepada Allah. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, cari doa ini, hafalkan doa agar terhindar dari syirik secara umum dan dari riya secara khusus yang pernah diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu apapun yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Jadi di samping usaha, kita juga harus berdoa kepada Allah. Karena kita bisa ikhlas, hakikatnya disebabkan oleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barangkali seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Sulkhair. Berikutnya, Pak Ustadz, apa artinya ibadah diada-adakan dan apa contohnya, apa definisi bid'ah? Tadi sudah disampaikan di awal, tapi mungkin sedikit ini Ustadz. Bid'ah, tentang bid'ah. Ya. Baik. Jadi bid'ah itu definisinya adalah ma uhditha fid din min ghairi dalilin syar'iyyin. Apa yang diada-adakan dalam agama tanpa berdasarkan dalil syar'i. Ini definisi bid'ah. Ini adalah definisi bid'ah. Apa yang diada-adakan dalam agama tanpa berdasarkan dalil syar'i. Jadi, bid'ah yang terlarang itu dalam agama. Kita membuat keyakinan baru, misalkan, yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak pernah meyakini hal tersebut. Maksudnya keyakinan terkait dengan agama. Seperti keyakinan terhadap Allah. Ya, seperti saya contohkan tadi. Ada orang meyakini Allah itu tidak di mana-mana. Ada yang meyakini Allah di mana-mana. Kalau Nabi SAW dan para sahabat meyakini Allah di atas arsy. Dan arsy itu di atas langit yang ketujuh. Dan tentu Allah tidak membutuhkan arsy sama sekali. Ini contoh. Bid'ah dalam keyakinan. Ya. Atau bisa juga bid'ah dalam amalan. Bid'ah juga dalam amalan. Seperti ada orang membuat-buat lafaz-lafaz sendiri dalam berzikir kepada Allah yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah ajarkan. Ini banyak sekali kalau kita lihat lafaz-lafaz yang mereka buat-buat yang Nabi SAW tidak pernah ajarkan. Ya. Jadi bid'ah dalam agama. Adapun urusan dunia, kita menemukan mobil, pesawat, dan lain-lain, itu bukan bid'ah yang terlarang. Itu juga secara bahasa disebut bid'ah, sesuatu yang baru. Tapi dalam agama tidak terlarang. Malah dianjurkan kita memberikan kemaslahatan untuk kaum muslimin. Begitu pula sarana ibadah. Sarana ibadah bukan bid'ah. Sekarang kita berdakwah melalui Zoom, menggunakan HP. Ini cuma sarana. Ini cuma sarana ibadah. Bukan ibadah itu sendiri. Maka itu bukan bid'ah yang terlarang. Ya. Dan bid'ah dalam agama yang terlarang itu kalau tidak berdasarkan dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu sebagai ajaran agama. Tidak dari Al-Quran, tidak dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pengertian bid'ah. Baik Ustaz. Sulkhair. Berikutnya, masih dengar Ustaz? Silakan Pak, masih. Ya. Dari M. Haryadi, JP. Assalamualaikum Ustaz. 4 mazhab besar dalam Islam memiliki pendapat masing-masing tentang tata cara ibadah dari mulai niat dalam sholat diucapkan atau tidak, gerakan-gerakan sholat, dan lain-lain. Tapi kita tidak membaca, mendengar mereka saling menjelek-jelekan, membid'ahkan pendapat mereka. Di Indonesia saat ini perbedaan tersebut menjurus ke arah membid'ahkan dan lain-lain, mengakibatkan perpecahan umat yang banyak dimanfaatkan musuh-musuh Islam. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Baik. Jemaah sekalian,
awal dari perpecahan umat Islam justru ketika umat Islam itu ada yang berbuat bid'ah dalam agama. Bacalah surat Al-An'am ayat 153. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Satu jalan. Maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan memecah belah kalian dari jalan Allah yang lurus itu. Jemaah sekalian, apa arti jalan Allah yang lurus? Dan apa yang dimaksud jalan-jalan lain yang memecah belah kita? Maka tidak diragukan lagi, jalan Allah yang lurus adalah jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Sebaliknya, yang memecah belah kita, yang bertentangan dengan ajaran beliau. Termasuk yang bertentangan dengan ajaran beliau, orang yang berbuat bid'ah di dalam agama. Makanya Imam Mujahid, rahimahullah, imam besar ahli hadis, ahli tafsir, dari generasi tabi'in, beliau menafsirkan, yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain yang memecah belah kalian adalah bid'ah-bid'ah di dalam agama. Ini yang membuat umat Islam terpecah. Umat Islam tadinya satu, karena semuanya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada mulai orang yang memunculkan ajaran baru yang Nabi tidak contohkan, itulah yang disebut bid'ah. Maka mulailah terjadi perpecahan umat. Mulailah terjadi perpecahan umat. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana dengan membid'ahkan? Jemaah sekalian, membid'ahkan itu berarti menghukumi itu bid'ah. Maka ini tergantung. Kalau itu betul-betul bid'ah, dan kita katakan bid'ah, ini kita sedang menasehati saudara kita supaya selamat. Ini tanda cinta kita kepada saudara kita. Dia berbuat bid'ah, kita katakan, wahai saudaraku, perbuatan kamu itu bid'ah. Jangan kamu lakukan. Ini tanda benci atau tanda sayang. Tanda cinta yang hakiki. Jamaah sekalian. Bukan karena kita benci kepada dia, saudara kita sesama muslim. Justru kita ingin menyelamatkan dia dari bid'ah tersebut. Yang salah kalau kita katakan bid'ah, padahal bukan bid'ah. Padahal itu bukan bid'ah, itu ada dalilnya. Nah, ini jemaah sekalian bisa didiskusikan secara ilmiah. Jadi tidak perlu kita marah-marah kalau ada orang yang membid'ahkan amalan kita. Tapi kita minta bukti ilmiahnya. Dan kalau kita menolak dibid'ahkan, kita sampaikan juga bukti ilmiah kita. Selesai. Dan ini biasa para ulama. Kalau kita baca dalam buku-buku fikih, satu amalan, sebagian ulama mengatakan itu sunnah, bagus dikerjakan, sebagian mengatakan bid'ah. Tapi mereka tidak bertengkar, mereka tidak saling memusuhi. Jadi, kita bisa berdiskusi secara ilmiah saja, tidak perlu bertengkar, tidak perlu memusuhi. Kalau ada orang yang membid'ahkan amalan kita, tapi ternyata kita punya dalil, kita bisa bantah. Tapi ternyata kita nggak punya dalil, itu betul-betul bid'ah. Maka orang yang mengingatkan amal kita bid'ah adalah orang yang paling sayang kepada kita, jemaah sekalian. Jangan kita benci. Itu orang yang paling sayang kepada kita. Dia ingin menyelamatkan kita dari amalan bid'ah tersebut. Tapi kalau ternyata amalan kita bukan bid'ah, maka kita tunjukkan dalilnya, kita ingatkan, saudaraku kamu salah, ini bukan bid'ah, ini ada dalilnya. Jadi seperti itu saja. Jangan bertengkar, jangan berbantah-bantahan. Ya, seperti yang saya katakan tadi juga, nggak usah kita bantah-bantahan, kita berdiskusi ilmiah saja. Iya, barangkali demikian Pak. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah Ustaz. Ya, benar sekali Ustaz. Ini berikutnya mungkin hampir sama ya pertanyaannya, terkait dengan
dari Pak Galunggung nih masing-masing menganggap kelompoknya yang sesuai tuntunan Rasulullah dan menganggap kelompok yang sesat. Nah, ini sebagai umat muslim yang masih sangat kurang ilmunya menyikapi kondisi seperti ini, belajar ke pihak yang satu disalahkan. Kurang lebih hampir sama Ustaz dari yang tadi Ustaz sampaikan ya. Atau mungkin ada tambahan Ustaz? Ada sedikit tambahan Pak. Kalau kita merasa agak sedikit bingung melihat banyaknya kelompok dan masing-masing mengklaim dia yang benar, apa yang harus kita lakukan? Nomor satu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Berdoa, minta hidayah, minta petunjuk agar dibenar yang lurus, bukan kepada jalan yang menyimpang. Iya, itu nomor satu yang harus kita lakukan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hendaklah kita tahu agama Islam ini mudah. Agama Islam ini mudah. Kalau kita ingin mengetahui kelompok yang benar, sebenarnya mudah. Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita 2 panduan dalam 2 hadis. Yang pertama kata Nabi SAW, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian nggak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Jadi ini tolak ukur yang pertama. Selalu kita nilai dengan dalil Al-Quran dan sunnah. Kalau amalan itu tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah, maka tadi sudah kita pelajari, itu amalan yang tertolak. Itu ajaran yang tertolak. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali 1, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Makna hadis ini adalah cara kita memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu harus sesuai petunjuk Nabi SAW dan para sahabat. Jadi kalau ada orang yang memahami berbeda dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak mungkin benar. Karena Nabi SAW mengatakan, semuanya salah, semuanya akan mengantarkan ke neraka, kecuali 1. Hanya 1 yang benar. Siapa itu? Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi dalam agama ini kita punya pedoman. Kalau kita berpegang teguh dengannya, insya Allah kita tidak akan tersesat. Namun yang paling penting, kita bersungguh-sungguh selalu berdoa kepada Allah, memohon hidayah, dan minta perlindungan dari kesesatan. Iya, barangkali seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Mungkin tadi pertanyaan di chat yang terakhir. Jadi mungkin ini waktunya juga ada sebagian besar yang masih aktif bekerja. Kita tutup saja Ustadz kajian subuh kali ini. Alhamdulillah ini kajian subuh kita pertama setelah Ramadan. Jadi perdana oleh Ustadz Sofyan. Mudah-mudahan pekan depan kita akan continue dengan kajian subuh dengan materi yang sama Ustadz ya. Insya Allah Ustadz. Insya Allah. Ya. Tapi Ustadz bisa ditutup dengan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat semua teman-teman. Makasih Sampai ketemu.